Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum perkenalkan, kami dari SGD 6 akan mempresentasikan hasil student project kami yang berjudul Interpretation of Complete Blood Count Result. Oke, sebelumnya next. Baik, ini anggota dari SGD 6. Next. Oke, sebelumnya perkenalkan, saya Putar Tarian Metra Wibawa dengan 3 digit terakhir 184. Next. Sini sekarang saya akan mempresentasikan tentang bab 1 pendahuluan. Next. Itu latar belakang. Yang pertama, complete blood count atau yang dikenal sebagai tes darah lengkap adalah tes laboratorium yang paling umum dan mudah dilakukan karena dapat memberikan banyak informasi tentang status kesehatan individu. Lalu pemeriksaan ini biasanya terdiri dari 8 hingga 10 parameter seperti hemoglobin, indeks sel darah merah seperti jumlah sel darah merah, mean cell volume, mean cospucular hemoglobin, mean cospucular hemoglobin concentration, red cell distribution width, dan parameter sel darah putih seperti total white blood cell count dan jumlah sel diferensial neutrofil, basofil, eosinofil, monosit, dan limfosit, dan yang terakhir jumlah trombosit. Next. Oke, ada pun rumusan masalah seperti yang tertera pada slide. Next. Lalu ada tujuan penulisan yang tertera pada slide. Next. Dan juga manfaat bisa terlihat pada slide. Next. Baik, perkenalkan nama saya Dewa Made Gede Widiarto dengan nama akhiran 126. Bisa di next. Baik, sel darah merah adalah komponen fungsional darah yang bertanggung jawab untuk transportasi gas dan nutrisi ke seluruh tubuh manusia. Eritrosit mata memiliki bentuk bikonkav. Nah, jumlah sel darah merah yang normal adalah sekitar 4-5,9 kali 10⁻12 per liter darah pada pria, sedangkan pada wanita sekitar 3,8-5,2 kali 10⁻12 liter. Bisa di next. Nah, hasil penghitungan sel darah merah dapat digunakan untuk membantu mendiagnosis kondisi yang berhubungan dengan darah seperti anemia defisiensi besi, dan juga jumlah sel darah merah yang rendah juga bisa menunjukkan kekurangan vitamin B12 ataupun folat. Sedangkan untuk jumlah sel darah merah yang tinggi dapat disebabkan oleh sejumlah kondisi kesehatan ataupun faktor terkait kesehatan, termasuk merokok, kadar oksigen darah rendah atau hipoksia, maupun hal lainnya. Bisa di next. Baik, perkenalkan nama saya Nyoman Mas Subaranyana Tangkas dengan 3 digit NIM terakhir 053. Next. Jadi hematokrit itu merupakan perbandingan bagian dari darah yang mengandung eritrosit terhadap volume seluruh darah yang dihitung dalam persen. Nah, keadaan normal hematokrit pada tubuh manusia yaitu antara 38-42% untuk wanita dan 40-47% untuk laki-laki. Nah, hematokrit ini bisa dijadikan sebagai parameter untuk menilai persentase penurunan massa eritrosit. Nah, pemeriksaan hematokrit dapat dilakukan dengan cara mikro maupun makro. Nah, perbedaan dari kedua metode ini bisa dilihat pada layar, yaitu di mana pada metode makro menggunakan bahan darah vena, sedangkan pada mikro dapat menggunakan darah kapiler dan juga darah vena. Nah, pada metode makro juga membutuhkan sampel yang lebih banyak dibandingkan mikro, dan waktu pengerjaannya juga lebih lama dibandingkan metode mikro. Nah, peningkatan nilai hematokrit dapat menjadi indikasi terjadinya polisitemia, sedangkan bila nilai hematokrit menurun dapat menjadi indikasi terjadinya anemia. Next. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi nilai hematokrit, yaitu yang pertama ada kecepatan sentrifuga, di mana semakin tinggi kecepatannya, semakin cepat terjadinya pengendapan eritrosit, dan begitu pula sebaliknya. Selanjutnya ada ukuran eritrosit, di mana viskositas yang tinggi mengakibatkan nilai hematokrit juga akan tinggi. Nah, yang selanjutnya ada bentuk eritrosit, yang di mana terjadi kelainan bentuk akan membuat nilai hematokrit meningkat. Untuk perbandingan antikoagulan dengan darah, di mana jika antikoagulan berlebihan akan mengakibatkan eritrosit mengkerut sehingga nilai hematokrit juga menjadi rendah. Untuk tempat penyimpanan sebaiknya dilakukan pada suhu 4 derajat selama tidak lebih dari 6 jam, dan jumlah eritrosit apabila jumlahnya itu
dalam keadaan banyak, maka nilai hematokrit akan meningkat dan juga sebaliknya. Next. Baik, perkenalkan nama saya Nimadi Perwinandari dengan 3 digit yang akhir yaitu 054. Next. Baik, jadi di sini hemoglobin. Hemoglobin merupakan bagian paling banyak dari perhitungan darah karena digunakan baik sendiri maupun dalam pengukuran banyak indikator sel darah merah. Tingkat hemoglobin yang rendah dalam darah berarti ada juga tingkat oksigen yang rendah. Hal ini dapat mengakibatkan kondisi yang disebut anemia. Tes biasanya mengekspresikan hemoglobin atau Hb dalam gram per desiliter darah. Di Amerika Serikat sendiri, dokter mendiagnosis anemia ketika tes menemukan kadar hemoglobin kurang dari 13,5 gram per desiliter pada pria dan kurang dari 12 gram per desiliter pada wanita. Next. Baik, izin melanjutkan. Perkenalkan nama saya Fakhri Wedi Nugroho dengan 3 digit 124. Next. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang corpuscular volume atau mean cell volume atau disingkat dengan MCV adalah suatu nilai laboratorium yang digunakan untuk mengukur ukuran rata-rata dan volume sel darah merah yang dari sinilah kita dapat membantu untuk menentukan etiologi dari anemia tersebut, di mana MCV ini sendiri memiliki rumus perhitungan yaitu nilai hematokrit per jumlah eritrosit dikali 10. Bisa di next. Nah, dari nilai MCV ini tadi bisa diklasifikasikan menjadi 3, yaitu adalah anemia mikrositer, anemia makrositer, dan anemia normositer. Nah, untuk anemia mikrositer adalah volumenya itu atau ukurannya itu lebih kecil atau kurang dari 80 fl. Di mana kalau anemia mikrositer itu diagnosis kemungkinannya adalah anemia defisiensi, anemia choroidic disease, thalassemia, atau anemia sideroblastik. Lalu untuk anemia makrositer adalah volumenya lebih besar daripada normal, yaitu sekitar lebih dari 100 fl. Di mana dia memiliki dikategorikan lagi menjadi anemia megaloblastik dan non-megaloblastik, di mana megaloblastik adalah salah satu contohnya itu adalah anemia defisiensi B12 sama asam folat, dan untuk non-megaloblastik salah satu contohnya itu adalah disebabkan liver disease atau alkoholisme kronik. Lalu untuk anemia normositer itu adalah anemia yang ukurannya itu normal, yaitu 80 sampai 100 fl, di mana dia dikategorikan lagi yaitu menjadi hemolitik dan non-hemolitik. Bisa di next. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Nimadi Perwinandari dengan 3 digit terakhir 218. Next. Di sini saya akan menjelaskan tentang MCH. Adalah singkatan dari mean corpuscular hemoglobin. Ini merupakan jumlah rata-rata di setiap sel darah merah dari protein yang disebut hemoglobin yang membawa oksigen ke seluruh tubuh. Tingkat MCH normal adalah sekitar 27 hingga 33 pikogram per sel pada orang dewasa. Kadar MCH adalah jumlah rata-rata hemoglobin yang ada di setiap sel darah merah. Untuk rumus perhitungannya yaitu jumlah rata-rata dari hemoglobin dibagi dalam jumlah sel darah merah dalam tubuh dengan satuan pikogram. Next. Perkenalkan, nama saya Pin Patesran dengan 3 digit yang terakhir 032. Bisa next slide. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai mean corpuscular hemoglobin concentration atau merupakan konsentrasi rata-rata hemoglobin dalam sel darah merah dan dihitung dengan membagi hemoglobin dengan hematokrit. Seperti hemoglobin, MCHC dilaporkan dalam gram per desiliter. Nilai MCHC sangat dipengaruhi oleh ukuran sel, di mana semakin kecil sel, maka konsentrasi akan semakin tinggi. Lalu nilai normal dari MCHC ialah 32 hingga 36%. MCHC mengalami penurunan apabila terjadi anemia mikrositik dan anemia hipokromik, sedangkan MCHC akan meningkat apabila terjadi pada kondisi iron deficiency anemia. Bisa di next slide. Baik, berikut merupakan algoritma pendekatan diagnostik anemia yang terbagi menjadi 3. Bisa next slide. Yang pertama yaitu ada algoritma pendekatan diagnostik penderita dengan anemia hipokromik mikrositer. Bisa next slide. Baik, selanjutnya di sebelah kiri ada algoritma diagnosis anemia normokromik normositer, dan di sebelah kanan ada algoritma pendekatan diagnostik anemia makrositer. Sekian dari saya, terima kasih. Bisa next slide. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Ayu Paranggi Indrazari dengan 3 digit di belakang 202. Next slide.
Rate cell distribution unit adalah suatu hitungan matematis yang menggambarkan jumlah anisitosis atau variasi ukuran sel, dan pada tingkat tertentu menggambarkan poikilositosis atau variasi bentuk sel darah merah pada pemeriksaan darah tepi. Ada dua metode yang dikenal sebagai mengukur nilai RDW, yaitu RDW coefficient variation dan RDW standard deviation. Makin tinggi nilai RDW, maka makin besar variasi ukuran sel. Peningkatan dari RDW juga berhubungan dengan penyakit hati, pecandu alkohol, padan inflamasi, dan penyakit ginjal. Namun mekanisme variasi eritrosit ini masih sangat kompleks. Next. Baik, akan saya lanjutkan. Sebelumnya, perkenalkan, saya Nyoman Mali dari Mariana dengan 3 digit NIM terakhir 034. Bisa di next slide. Baik, jadi saya akan membahas mengenai white blood cell, di mana OWBC atau white blood cell ini adalah satu sel darah pada manusia memiliki peran penting pada sistem pertahanan tubuh untuk mencegah kuman yang masuk pada aliran darah manusia yang dapat menyebabkan penyakit. Nah, jumlah white blood cell ini yang meningkat dapat menunjukkan bahwa seseorang yang jadi infeksi pada tubuh, sedangkan jika jumlahnya menurun, maka menandakan seseorang akan mudah mengalami infeksi karena sistem kekebalan tubuh tidak berfungsi dengan baik, dan jumlah yang meningkat ini dinamakan leukositosis, sedangkan apabila jumlahnya menurun disebut dengan leukopenia. Bisa next slide. Nah, WBC ini bisa dibagi menjadi dua, yaitu ada granulosit dan juga granulosit. Granulosit ini bisa dibedakan menjadi ada warna merah, biru, dan juga ungu pucatnya. Sedangkan granulosit ini tidak memiliki granula dan sitoplasmanya itu terdiri dari limfosit dan monosit. Bisa next slide. Dan WBC ini dibagi menjadi 5 jenis-jenisnya. Ada yang pertama ada neutrofil, ini jumlahnya paling banyak, dan apabila meningkat namanya neutrofilia dan menurun dinamakan neutropenia. Lalu ada eosinofil, ini sebagai bentuk antibodi yang meningkat apabila terjadi alergi dan menurun apabila pada pasien shock. Lalu ada basofil, ini jumlahnya sedikit tapi dia bisa menandakan seseorang mengalami hipersensitivitas. Lalu ada monosit, ini sebagai fagosit profesional dan muncul pada reaksi imun. Apabila seorang terinfeksi bakteri, maka jumlah monosit akan meningkat yang disebut dengan monositosis. Dan yang terakhir ada limfosit, yaitu terdiri dari limfosit T dan limfosit B dan natural killer. Baik, sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Purata Yunaika Putri dengan 3 digit NIM terakhir 077. Saya akan membahas tentang platelet. Next. Jadi platelet itu memiliki fungsi primer sebagai regulator hemostasis dan trombosis. Nilai normalnya adalah 150.000 sampai 440.000 per mikroliter. Nah, peningkatan platelet di atas nilai normal itu disebut dengan trombositosis, sedangkan penurunan nilai platelet di bawah normal disebut trombositopenia. Next. Jadi trombositosis itu dapat disebabkan oleh beberapa faktor yang dapat dikelompokkan berdasarkan 3 kondisi, yaitu yang pertama adalah meningkatnya produksi dikarenakan adanya rangsangan atau reaktif trombositosis. Kedua, karena adanya gangguan primer, seperti sindroma displasia atau mieloproliferatif. Dan yang ketiga adalah trombosis yang berhubungan dengan penyakit kronis. Sedangkan trombositopenia itu disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain primary immune trombositopenia, trombositopenia karena obat, infeksi, serta gangguan autoimun. Next. Baik, perkenalkan, nama saya Putu Kavita Tricia Sasialaksmi dengan 3 digit NIM terakhir 242. Jadi untuk mean platelet volume atau MPV itu mencerminkan rata-rata ukuran trombosit dalam darah yang didapatkan pada pemeriksaan darah rutin dan juga laju produksinya pada sumsum tulang. MPV dianggap sebagai penanda aktivasi trombosit. Perubahan dalam proporsi trombosit dapat disebabkan oleh trombopoiesis yang meningkat dan abnormal. Kemudian, MPV yang abnormal juga dihubungkan dengan beberapa kondisi lainnya, seperti diabetes mellitus, penyakit kardiovaskular, penyakit obstruksi paru kronis, hingga penyakit autoimun. Atas kesampatannya, sebelumnya perkenalkan saya Menarisa Simanjuntak dengan 3 digit NIM terakhir 013. Boleh tolong di next slide. Saya di sini izin untuk menjelaskan mengenai bab 3 penutup.
kesimpulan, complete blood count atau tes darah lengkap merupakan tes laboratorium yang paling umum dan mudah dilakukan karena dapat memberikan banyak informasi tentang status kesehatan individu. Pemeriksaan ini biasanya terdiri dari 8 hingga 10 parameter, seperti hemoglobin, indeks sel darah merah seperti jumlah sel darah merah, mean cell volume atau MCV, mean corpuscular hemoglobin atau MCH, mean corpuscular hemoglobin concentration atau MCHC, red cell distribution rate atau RDW, parameter sel darah putih seperti total white blood cell count atau WBC, dan jumlah diferensial neutrophil, basophil, eosinophil, monosit, dan limfosit, serta jumlah trombosit. Pemeriksaan complete blood count ini memiliki beberapa keuntungan, diantaranya adalah ketersediaan dan hasil tes yang cepat, karena merupakan salah satu tes laboratorium lini pertama yang paling sering dipesan di semua pengaturan klinis, dari unit gawat darurat hingga ICU. Boleh tolong next slide. Baik, adapun untuk saran, pertama, bagi pembaca disarankan untuk membaca dan juga memahami isi dari student project ini yang mengkaji tentang interpretation of complete blood count result, sehingga pengetahuan dan ilmu yang diberikan dapat tersampaikan dan diterapkan dengan baik. Bagi pihak kampus, kami menyarankan untuk pihak kampus agar dapat menempatkan student project ini di perpustakaan agar bermanfaat bagi sivitas akademika yang ada di Universitas Udayana. Boleh tolong next slide. Baik, berikut merupakan daftar pustaka yang kami gunakan dalam mengerjakan student project ini. Boleh tolong next slide. Baik, sekian presentasi dari SGDA 6. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Kami tutup dengan para Mas Santi, Om Santi. Terima kasih.